Baik, ketemu lagi dengan saya Riza Afiat di kuliah kita pengantar ekonomi makro. Kuliah ke-9 mengenai sistem moneter. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Uang. Uang adalah alat tukar yang diterima umum untuk memperoleh barang dan jasa. Dan fungsi uang adalah sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpanan nilai. Sejarah uang. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai sejarah uang. Berawal dari kepingan emas atau koin emas yang ditandai dengan tanda terima dari pengrajin emas. Selanjutnya menuju ke uang kartal atau uang fiat yang nilai intrinsiknya tidak bernilai dibandingkan dengan nilai nominalnya. Setelah itu berkembang menjadi uang giral, yaitu alat transaksi yang diterbitkan oleh bank yang disepakati bersama. Uang yang beredar. Uang yang beredar adalah total stok uang dalam perekonomian pada saat tertentu, atau supply of money. Persamaannya adalah sebagai berikut. Money supply sama dengan currency ditambah deposit. Terbagi menjadi beberapa golongan atau M sama dengan money. Secara umum ini ada M1 dan M2. Pembagian didasarkan pada jenis deposit yang ada. M1 merupakan aset lancar yang siap pakai, yang merupakan alat tukar yaitu uang, dan M2 sama dengan M1 ditambah aset lancar yang mudah diuangkan, yang bukan menjadi alat tukar. Berikut ini adalah cuplikan laporan uang yang beredar di Indonesia pada tahun 2009 dan tahun 2010 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, di mana uang yang beredar luas dilambangkan dengan M2 dan uang yang beredar sempit dilambangkan dengan M1. Pada tabel pertama tahun 2009 dan tahun 2010. Sedangkan pada tabel kedua yaitu uang yang beredar luas M2 dan uang yang beredar sempit M1 ditambah dengan uang kuasi yang terdiri dari simpanan berjangka rupiah dan valuta asing, tabungan rupiah valuta asing, dan simpanan giro valuta asing. Lembaga keuangan dan sistem perbankan. Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya bergerak di bidang keuangan, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana atau kedua-duanya. Lembaga keuangan terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank terdapat 3 macam, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Bank sentral adalah Bank Indonesia, bank umum adalah bank komersial, dan bank perkreditan rakyat adalah bank yang diperuntukkan untuk perkreditan rakyat. Lembaga keuangan bukan bank terbagi menjadi 4 macam, yaitu perusahaan asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan perusahaan efek. Berikut ini adalah terminologi atau struktur dari lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan dibagi menjadi 2, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Sedangkan lembaga keuangan bank dibagi menjadi 3, yaitu bank sentral atau BI, bank komersial, dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank dibagi menjadi 4, yaitu perusahaan asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan perusahaan efek. Berikut ini adalah sistem perbankan yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan terdiri dari 2, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat.
Sementara lembaga keuangan bukan bank yaitu Pegadaian, pasar modal, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, reksadana, dan dana pensiun. Rekapitulasi lembaga perbankan oleh BI pada bulan Oktober 2011. Bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang memiliki atau dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah yang mengendalikan sistem perbankan, menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan moneter dan menguasai otoritas penerbitan uang secara tunggal. Fungsinya adalah bankir bagi bank komersial, yang kedua bankir bagi pemerintah, yang ketiga pengawas dan pengendali jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank komersial adalah lembaga keuangan milik swasta yang berorientasi pada perolehan laba yang berperan dalam pengumpulan dan penyaluran dana dari masyarakat. Kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk menyimpan giro, deposito berjangka dan tabungan. Yang kedua memberikan kredit, dan terakhir menerbitkan surat berharga pengakuan hutang. Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun berdasarkan syariah. Bank Perkreditan Rakyat ini biasanya melayani jasa sebagai berikut. Yang pertama jasa simpanan, yang kedua pemberian kredit, yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan yang terakhir adalah penempatan dana dalam bentuk SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, deposito dan tabungan pada bank lain. Berikut ini adalah lembaga keuangan bukan bank. Pertama, lembaga dana pensiun, yaitu memberikan perlindungan finansial untuk mengantisipasi kejadian yang tidak menguntungkan seperti kecelakaan, sakit keras, dan kematian. Selanjutnya ada perusahaan asuransi, yaitu menawarkan jasa persiapan dana pensiun, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Pegadaian. Kegiatannya adalah lembaga perkreditan. Kegiatan usahanya berdasarkan hukum gadai, dan bantuan kredit yang diberikan dimintai jaminan berupa aset yang akan dikembalikan pada peminjam bila telah melunasi peminjaman beserta bunganya. Selanjutnya yang terakhir ada perusahaan efek, yang kegiatan usahanya adalah sebagai penjamin emisi efek, pedagang efek, serta manajer investasi. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan atau suku bunga. Berikut adalah petikan dari pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 99 tentang Bank Indonesia. Jenis kebijakan moneter ada 3. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka atau open market policy. Yang kedua adalah kebijakan diskonto atau discount rate policy. Yang terakhir ada kebijakan cadangan wajib atau reverse requirement. Operasi pasar terbuka atau open market policy. Kegiatan transaksi bank sentral di pasar uang, yaitu menjual atau membeli surat berharga yang ada di pasar uang. Kegiatan operasi pasar terbuka terbagi dua. Yang pertama absorpsi, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, dan injeksi, yaitu menambah uang yang beredar. Di dalam absorpsi, bank sentral menjual surat berharga, serta Bank Indonesia menerbitkan SBI, SBSS, dan SDBI. Yang kedua adalah injeksi atau menambah uang yang beredar. Kegiatan bank sentral adalah membeli SBN yang dijual di pasar uang. Dari hal-hal tersebut,
Persamaannya adalah kelebihan likuiditas sama dengan absorpsi, serta kekurangan likuiditas, maka kegiatan yang diambil adalah injeksi. Discount rate policy. Discount rate policy adalah tingkat bunga pinjaman yang dibebankan bank sentral kepada bank komersial. Jadi jika diskonto naik, maka bunga peminjam yang harus dibayar naik. Maka uang yang beredar akan menjadi menurun. Sedangkan jika tingkat diskonto turun, maka bunga pinjaman yang harus dibayar akan turun. Sehingga uang yang beredar menjadi naik. Di dalam reverse requirement, yaitu jumlah minimum cadangan dari seluruh cadangan yang ada yang harus disimpan oleh bank komersial. Rasio cadangan naik, maka cadangan bank akan naik, maka uang yang beredar akan turun. Sedangkan jika rasio cadangan turun, maka cadangan bank akan turun, sehingga berdampak uang yang beredar akan menjadi bertambah atau naik. Quotes for today. Success is how high you bounce when you hit the bottom. Sekian kuliah kita pada hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment, dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.